Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat pejabat Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau yang mewakili, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 3. Yang terhormat Dandim 1507 Soblati atau yang mewakili. Yang terhormat Kapolres Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Yang terhormat Daniel 734 SPD Soblati atau yang mewakili. Yang terhormat Komandan Subdenpol TNI Soblati. Yang terhormat Komandan Satuan 245 TNI AU Soblati. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau yang mewakili. Yang terhormat Ketua Majelis Ulama Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Yang terhormat Ketua Basnas Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Yang terhormat pimpinan-pimpinan lembaga BUMN Ormas yang sempat hadir pada malam hari ini. Yang terhormat Ketua dan pengurus masjid atau mushola sekota Soblati. Yang terhormat Ketua dan pengurus majelis taklim sekota Soblati. Hadirin undangan yang sangat berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa berada dalam ridha serta lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin undangan yang kami hormati, pada kesempatan ini izinkanlah saya menyampaikan susunan acara yang akan berlangsung pada malam hari ini. Ada susunan acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah adalah sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara ketiga, laporan ketua panitia. Acara keempat, sambutan-sambutan. Acara kelima, hikmah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah. Acara ke-6, istirahat. Acara ke-7, doa. Dan acara ke-8, penutup. Hadirin undangan yang sangat berbahagia, untuk mengaktifkan waktu, marilah kita membuka acara pada malam hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ananda Muhammad Rizki Rahmanyangkel dan sari tilawah oleh Ananda Syarifah Nur Putri. Kepada Ananda Muhammad Rizki Rahmanyangkel dan Ananda Syarifah Nur Putri dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar
Maha melihat. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai keteguhan. Maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, rupa yang bagus dan perkasa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin undangan yang sama berbahagia, itulah tadi membaca ayat suci Al-Quran. Semoga yang terbaca ayat suci Al-Quran tadi semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita melangkah ke acara ketiga, yakni laporan Ketua Panitia. Kepada Ibu Muidah dipersilakan.
mulia. Tujuan kegiatan ini adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Meningkatkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3. Sebagai sarana syiar Islam. 4. Sebagai sarana penyelenggaraan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan antara umat Islam maupun ukhuwah syariah, persaudaraan antara umat manusia. Dengan kegiatan ini adalah melalui Islam Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita jadikan sebagai momentum menjaga kebaikan dan meningkatkan ukhuwah persaudaraan. Jenis kegiatan. Kegiatan ini dibingkai dalam kegiatan pengajian Islam Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu dan tempat. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin 27 Januari 2025 atau bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1446 Hijriah bertempat di Masjid Bab Taqwa Masjid Bambu Besar Istana Sombati. Peserta kegiatan ini adalah instansi pemerintah, anggota TNI Polri, BUMN, organisasi perangkat daerah, pengurus masjid mushola, majelis taklim, dan ormas Islam sekota Sombati. Dana kegiatan ini adalah sebesar Rp27.200.000 yang bersumber dari kas masjid dan sumbangan masyarakat sekota Sombati. Penutup. Demikian laporan ini kami sampaikan untuk kebaikan kegiatan yang kami laksanakan. Pada kesempatan ini, kami juga mengucapkan ucapan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah memenuhi undangan kami yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, majelis taklim, pengurus masjid Bab Taqwa, dan seluruh umat muslim sekota Sombati yang telah berpartisipasi mensukseskan kegiatan ini baik secara moral maupun materi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat segala jerih payah kita semua sebagai amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir kami mengaturkan permohonan maaf jikalau dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat kesalahan, kekeliruan, baik yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin undangan yang sangat berbahagia, selanjutnya kita berangkat pada acara keempat, yakni sambutan. Sambutan pertama adalah sambutan kepada kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Seksi Pembinaan Agama Islam kepada Bapak B. Rosdana. Sebelum saya katakan sambutan Bapak Kepala, saya menyampaikan salam dari beliau karena pada saat bersamaan beliau melaksanakan kegiatan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Sambutan kepada kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal
والسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Yang sama-sama kita hormati Ibu PJ Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris 3, yang sama-sama kita hormati Bapak Kapolres Kepulauan Tanimbar, beliau sedang berada di sini bersama kita, yang sama-sama kita hormati Bapak yang mewakili dari 1207, Bapak Komandan TNI Polri yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, atau yang mewakili yang hadir di kesempatan yang berbahagia ini, dan saya hormati Bapak Imam Masjid Babul Taqwa, yang saya hormati Bapak Imam Masjid Agung Timur Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Bapak Ustaz Mukarram, Bapak Hamid Hamid, Pengajar Sarjana Sosial, beliau juga selaku Kasubag Dulu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ada juga di sini Bapak Imam Masjid Babul Taqwa, Masjid Baitur Rahman, yang saya hormati Ketua MUI Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Ketua Nahdlatul Ulama Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang saya hormati Bapak Ketua ISMI Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Al-Ustaz Al-Mukarram, Bapak Zubair Muhammad, Sarjana Ekonomi, yang insyaallah sebentar beliau akan menyampaikan hikmah Isra Mi'raj yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Kepala BNN atau yang mewakili yang sedang hadir di sini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah sekalian yang saya hormati, teristimewa wabil khusus ibu-ibu majelis taklim Babul Taqwa yang bekerja sama dengan pengurus Masjid Babul Taqwa yang melaksanakan kegiatan Isra Mi'raj 1446 Hijriah 2025 Masehi di malam akhir berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan taufik dan hidayahnya dan istimewa nikmat iman dan Islam, nikmat kekuatan dan kesehatan, serta nikmat kesempatan, sehingga di malam hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di baiknya Allah di masjidnya Allah dalam rangka melaksanakan salah satu kegiatan, yaitu Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Tak lupa salawat dan salam marilah kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabiullah Sama Khatamul Anbiya wa Imamul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan istimewa kita dan selalu setia dalam ajaran agama. Yang melalui perjalanan ini
menunjukkan betapa tingginya kedudukan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta memperlihatkan betapa besar kasih sayangnya kepada umat ini. Beliau yang mendapatkan petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia, terutama dalam hal ibadah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Isra dan Mi'raj pada malam hari ini, di mana Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan dari Masjidil Haram di Makkah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian dilanjutkan dengan perjalanan langit atau Mi'raj. Di dalam perjalanan Mi'raj ini Nabi Muhammad SAW diperlihatkan keajaiban alam semesta, surga dan neraka, serta diberi perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan sholat lima waktu. Sholat ini yang merupakan hadiah langsung dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi tiang agama yang sangat penting bagi setiap muslim. Hadirin yang saya hormati, Isra dan Mi'raj mengajarkan kita bahwa sholat bukan hanya sebuah kewajiban, tetapi juga merupakan anugerah yang harus kita jalankan dengan penuh kesungguhan. Peristiwa ini juga mengingatkan kita untuk selalu menjaga kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah, serta memperbaiki kualitas kebenaran dan ketakwaan kita dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita jadikan peringatan Isra dan Mi'raj ini sebagai momentum untuk memperbaharui niat dan semangat kita dalam beribadah, meningkatkan kualitas sholat kita, dan selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga dengan momen yang penuh berkah ini kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendapatkan petunjuknya. Hadirin yang saya hormati, sebagai kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Karimun, saya mengajak kita semua untuk merenungkan makna mendalam yang terkandung dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Di dalamnya terdapat banyak perjalanan pelajaran yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, Isra dan Mi'raj mengajarkan kita tentang pentingnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ujian dan tantangan datang bertubi-tubi, Nabi Muhammad SAW memberikan perintah sholat dalam keadaan yang sangat berat, namun beliau tetap taat dan patuh kepada perintah Allah yang menjadi pegangan bagi kita semua. Selain itu, peristiwa ini mengingatkan kita akan pentingnya ukhuwah Islamiyah. Sebagai umat yang beriman, kita diperintahkan untuk menjaga hubungan baik antar sesama, saling mendukung, dan bekerja sama dalam menjalani kehidupan sosial yang penuh dengan kasih sayang dan toleransi. Semangat kebersamaan ini harus kita perkuat, tidak hanya dalam ibadah, tetapi juga dalam kehidupan masyarakat, sehingga terwujud masyarakat Kabupaten Kepulauan Karimun yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang aman, damai, sejahtera dan adil. Mari kita jadikan momentum Isra dan Mi'raj ini sebagai titik tolak untuk memperbaiki kualitas ibadah kita, memperbanyak amalan-amalan yang membawa keberkahan, dan menjaga keharmonisan di tengah-tengah masyarakat. Semua dengan menjalani perjalanan Nabi Muhammad SAW ini, kita dapat lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar dan lebih bertawakal. Saya menyampaikan apresiasi kepada Ibu Majelis Taklim Babu Taqwa yang bekerja sama dengan pengurus Masjid Babu Taqwa dalam menyelenggarakan kegiatan Isra dan Mi'raj ini. Semoga kegiatan ini dapat memberikan inspirasi kepada kita semua untuk beristiqamah dalam mewujudkan generasi yang taat kepadanya. Akhirnya saya menyampaikan maaf sebesar-besarnya kepada kita semua. Ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para undangan sekalian, selanjutnya sambutan pejabat Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 3. Kepada Bapak disilakan. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum saya menyampaikan sambutan tertulis pejabat Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, izinkanlah kami menyampaikan permohonan maaf dari Ibu pejabat yang sedianya beliau akan menghadiri acara ini, namun karena ada hal yang tidak bisa beliau tinggalkan dan kami ditugaskan untuk mewakili beliau. Salam hormat disampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Sambutan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada kegiatan peringatan Isra Mi'raj 1446 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tidak bela. Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Ketua Basnas Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Bapak dan Ibu pimpinan instansi vertikal BMUN dan organisasi masyarakat, yang saya hormati para ketua dan pengurus masjid atau mushola, yang saya hormati ketua dan pengurus majelis taklim Kota Sablati, serta Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Mengawali sambutan ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa karena atas limpahan rahmat dan karunia di hari ini kita dapat berkumpul dalam acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad 1446 Hijriah, masih hidup dalam keadaan sehat. Hadirin yang saya hormati, alhamdulillah pada malam ini kita bisa bersama hadir dalam peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang menjadi ajang silaturahmi bagi kita sekalian. Selain bersilaturahmi, yang lebih utama adalah kita jadikan peringatan Isra Mi'raj ini sebagai ajang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan suri tauladan bagi kita semua. Malam ini kita berkumpul untuk merenungkan dan memahami keutamaan besar terjadi dalam peristiwa Isra Mi'raj. Diketahui bahwa perjalanan malam luar biasa
yang dialami Rasulullah tersebut sangat menakjubkan untuk diketahui oleh setiap muslim melalui peristiwa tersebut. Melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa bukan hanya itu, beliau bahkan menembus lapisan-lapisan langit untuk bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui peristiwa tersebut juga memberikan kewajiban salat kepada seluruh umat Islam. Hal tersebut menandakan bahwa Isra Mi'raj bukan sekedar peristiwa secara semata, melainkan juga menunjukkan betapa besar gabungan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa Isra Mi'raj merupakan sumber histori turunnya perintah salat yang diterima Nabi Muhammad untuk diteruskan kepada kita selaku umatnya. Salat selain sebagai pemenuhan kewajiban asasi untuk senantiasa tunduk dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat juga memiliki pesan moral yang tercermin dari setiap gerakan serta ucapannya dalam menciptakan tatanan masyarakat yang memiliki sifat bersatu, adil, jujur, satu, kasih sayang, persaudaraan, dan sebagainya. Oleh itu, menjadi hal yang mutlak bagi kita untuk bisa memahami makna salat yang tidak hanya sekedar berkewajiban untuk melaksanakannya, akan tetapi harus mampu mengimplementasikan makna serta nilai dari salat itu sendiri dalam hidup sehari-hari. Sejalan dengan itu, saya mengajak kita untuk meneladani dan terutama dalam bekerja dan melayani masyarakat, sehingga dapat mewujudkan kabupaten ini makin sejahtera, mantapkan kinerja dalam tugas dan pengabdian kita dengan mengimplementasikan sikap dan perilaku dan akhlak dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kita akan selalu diingatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berharap kita terus mengayomi seluruh umatnya dan senantiasa berdoa agar senantiasa dijauhkan dari segala rintangan dan bencana. Semoga melalui momen peringatan kita memohon kehadiran Allah untuk dilapangkan dan ditinggalkan dalam berbagai urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Riau yang sama-sama kita ikuti. Semoga peringatan Isra Mi'raj 1446 Hijriah ini kita dapat menghidupkan semangat swadaya dan gotong royong di tengah masyarakat yang mampu mempererat rasa persatuan dan kebersamaan dalam ikatan adat dan budaya dua orang. Hadirin yang berbahagia, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Selamat merayakan Isra Mi'raj 1446 Hijriah. Tuhan senantiasa memberikan ridho dan hidayahnya bagi kita semua. Malam gelap bintang bertaburan, jangan lupa mantul di bawah takwa. Salat lima waktu jangan dilupakan. Itulah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kira bela. Jabat Bupati Kepulauan Tanimbar,
Dr. Alia Fahmi Adilus SHMH di tanda tangan. Baik, hadirin para undangan sekalian, selanjutnya kami persilakan mungkin Bapak ini di bagian depan bisa dicicipin dulu sampai segala. Hadirin para undangan sekalian, selanjutnya hikmah Isra Mi'raj Nabi Muhammad 1446 Hijriah yang akan disampaikan oleh Ustaz Abu Muhammad Zubair SK. Kepada Ustaz Abu Muhammad Zubair SK disilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadits hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi nar. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini kita diberikan kesempatan oleh Allah dengan udara yang segar lagi gratis. Sebelumnya kami sampaikan penghormatan kami kepada seluruh pejabat dan jamaah sekalian atas undangan yang dilakukan oleh Majelis Taklim Babut Taqwa dan pengurus Masjid Babut Taqwa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita mengingat orang kecil tadi, kemudian sambutan kepala kantor agama membacakan ayat yang sama, Isra dan Mi'raj. Jadi kita kalau setiap kita ini membuka surat itu, surat Al-Isra, surat ke-17 dalam urutan Al-Quran, ditempatkan di ayat pertama. Kemudian diawali dengan kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan ilal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan tadabbur dengan ayat ini agar ketika kita keluar dari forum ini ada sesuatu oleh-oleh
yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diabadikan di dalam Al-Qur'an di surat Al-Isra ayat 1 ini. Apa artinya? Kata Allah Subhanahu wa taala, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita perhatikan untayan kalimat ini, kata per kata, kata seorang ulama, jika ada satu ayat di dalam Al-Quran yang ayat itu diawali dengan kata subhanallah, maka pasti setelahnya ada sesuatu yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, informasi yang paling dahsyat. Di surah An-Nisa, "Idza jaa Rasulullah wal fath", kemenangan akan tiba, padahal bermenang. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kata Allah, bertasbih. Ayat ini diawali dengan kata subhanallah. Asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Ada seorang ulama yang mentadabbur ini. Kata seorang ulama, ayat ini menyebutkan di Masjidil Aqsa Allah berkahi dan di sekelilingnya Allah berkahi pula. Maka kemudian bertanya, kenapa Allah tidak menyebutkan keberkahan Masjidil Haram? Justru yang disebutkan adalah Masjidil Aqsa yang diberkahi. Maka kata seorang ulama, Masjidil Haram di Jazirah Arab tanpa disebutkan keberkahannya, Jazirah Arab berkaitan dengan Ka'bah itu sudah dikenal oleh bangsa Arab bahwa Ka'bah itu adalah tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah hadirkan informasi berkaitan keberkahan itu, bukan hanya menyebut Masjidil Haram, tetapi Allah juga menyebut Masjidil Aqsa. Saya mohon maaf, makanya hari ini umat Islam mati-matian mempertahankan Masjidil Aqsa. Kenapa harus dipertahankan? Karena Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama bagi umat Islam sebelum Ka'bah. Allah hadirkan itu agar kemudian sejarah itu tidak tertutup, bahwa ada Masjidil Haram, Masjidil Aqsa yang juga diberkahi seperti yang disebutkan Masjidil Haram. Demikian tadabbur seorang ulama yang berkaitan dengan secara langsung Allah sebut berkaitan dengan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita diutus oleh pejabat yang terpenting, maka kita akan mempersiapkan diri dengan semaksimal mungkin. Lalu pertanyaannya adalah, ada urusan apa sehingga kemudian Allah Rasulullah SAW diperjalankan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha?
Kenapa Allah tidak pilih tentang jihad? Kenapa Allah tidak pilih tentang zakat? Kenapa Allah tidak pilih tentang sedekah? Justru yang dipilih adalah perangkat ibadah berkaitan dengan sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung memberikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami akan membacakan satu ayat berkaitan dengan sholat. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan jalan sholat lebih besar keutamaannya daripada ibadah-ibadah lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada ayat yang disebut langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan dengan keutamaan sholat. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, keutamaan sholat dibandingkan dengan ibadah lain lebih besar sholat daripada ibadah-ibadah yang lain. Makanya disebutkan dalam satu hadis, agama Islam itu tiangnya ada pada sholat. Jika kemudian satu bangunan tidak ada tiang-tiang yang berdiri, maka akan hancur bangunan itu. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari perintah sholat 50 sehari semalam, kemudian atas usulan Musa minta lagi dispensasi, minta lagi dikurangi sampai 5 kali sehari semalam. Bagaimana mungkin kita akan meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa kita melaksanakan sholat? Bagaimana mungkin kita akan menjadi umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja sholat? Kita sebagai umatnya, mungkinkah kita akan diakui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika perkara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berkaitan dengan ibadah-ibadah yang lain yang keutamaannya disebutkan khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat? Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kami mengajak kami sendiri dan jamaah sekalian untuk kemudian kita ajak diri kita untuk diri kita perbaiki masalah sholat. Yang terakhir kami ingin sampaikan di dalam surah Maryam surah ke-19 ayat 59. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah wa taba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya." Kita takut akan seperti generasi yang disebutkan dalam ayat ini. Generasi umat Islam akan hancur ditandai 2 hari. Apa itu? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sepeninggal para nabi itu datanglah generasi baru yang ciri pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka melalaikan sholat, tidak peduli dengan sholat. Adau sholat, mereka tidak peduli dengan sholat, sementara sholat yang dengan perintah langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Isra Mi'raj. Generasi yang dikhawatirkan yang kedua adalah wattaba'u syahawat, generasi yang mengikuti hawa nafsu. Jika kemudian sholat sudah tidak diperhatikan, maka akan muncul generasi yang hanya
memperturutkan hawa nafsunya, tidak lagi mempertimbangkan antara halal dan haram, tidak lagi mempertimbangkan apakah Allah akan mengazabnya atau tidak. Dia melakukannya seenaknya sendiri atas dasar hawa nafsu. Kita khawatir dari dua generasi ini, mudah-mudahan generasi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan dua ciri ini tidak berada pada jemaah sekalian. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kami sampaikan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua umatku itu akan masuk surga. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Para sahabat bertanya, apa ada orang yang tidak mau ya Rasulullah akan masuk surga? Iya. Siapa mereka yang tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya? Ini saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin tamu undangan yang sama berbahagia. Selanjutnya doa yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Abdul Karim SAG. Pada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri acara Isra Mi'raj pada malam ini dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami panjatkan segala puji syukur kehadirat-Mu. Pada malam hari ini kami bersyukur kepadamu atas takdir yang Kau berikan kepada kami semua sebagai orang yang beriman kepada Engkau. Kami juga bersyukur kepadamu ya Allah, Engkau jadikan kami sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti kami semua yang hadir pada malam hari ini dikumpulkan bersama Nabi tercinta kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami juga bersyukur kepadamu ya Allah atas segala nikmat yang Kau berikan kepada kami, terutama nikmat nafas kehidupan yang seringkali kami lupakan bahwa kami bisa hidup hari ini adalah berkat nafas yang kami hirup setiap hari, sehingga kami sering melupakan nikmat ini. Padahal ketika nafas tak mampu kami hidup, maka kami pasti tidak akan bisa berkumpul bersama seluruh umat Islam yang ada di kota Semarang ini. Allahumma ya Rahman ya Rahim, atas segala karunia yang Kau berikan kepada kami pada malam hari ini, kami dapat melaksanakan kegiatan Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1446 Hijriah di Masjid Babu Taqwa dalam keadaan sehat walafiat. Kiranya apa yang disampaikan oleh penceramah tadi mampu menjadikan kekuatan iman dan takwa kami melalui ibadah salat yang dinyatakan Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW dan diberikan sebagai kewajiban kepada kita semua untuk selalu meningkatkan kualitas salat
agar sholat itu menjadi tiang agama, agar sholat itu menjadi pencegah dari kegiatan perbuatan keji dan munkar. Oleh karena itu ya Allah, berikan petunjuk kepada kami semua, hidayah agar kami dapat selalu melaksanakan ibadah sholat sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Ghafur, ampuni segala dosa yang kami lakukan ya Allah, mulai dari kecil usia balik sampai hari ini. Ampuni juga dosa kedua orang tua kami yang telah membesarkan kami. Ampuni juga dosa para guru-guru kami yang menuntun kami bisa mengetahui ajaran agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin para undangan yang berbahagia, setelah kita berada dalam acara doa, maka tibalah kita pada acara istirahat. Kepada para ibu-ibu dan bapak-bapak yang panitia yang kira ditunjuk untuk mengambil tempat. Bapak Ibu panitia, saya bisa mengambil tempat. Yang buahnya di sini sudah. Buahnya sudah di sini. Bagian sini. Buah sini. Belum. Bapak saya jalan ke sini, ke sini.
pelayan laki-laki yang bagi di Ya, nanti yang bapak-bapaknya bisa menjelaskan sedikit supaya lebih pelayan cepat. laki-laki dong belum bagi yang itu yang tamu-tamunya. Ayo. Aku udah bapak cari ke sana saja, ha. Gerak begini, gerak. Lari-lari, lari. Bapak-bapak dulu kah, pelayan bapak. Lama. Bagi bagian di depan saja. Angkat kantung langsung bagi di depan. Ya Allah. Gimana kan bagi di bapak-bapak yang akuannya? Ya, yang ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Persilakan tamu undangan sekalian untuk mencicipi hidangan ada saya persediakan oleh panitia. Akuannya. Bagi saja bagi. Ini yang Suryadi. Kenapa? Saya yang katanya bagi di sini jadi satu ada di depan sana. Ini kalau Joko. Hah? Yang ini yang ini. Yang ini. Sama saja. Sama saja. Saya bagi satu. Satu-satu itu. Ayo langsung bagi yang di depan-depannya. Satu-satu. Ya Allah. Suryadi. Jangan lagi di situ ada akuannya itu. Sudah ada akuannya itu. Ya Allah. Mantap. Sudah nih kan nasinya? Nasinya belum. Mantap. Jangan dukul-dukul. Kita sudah double tadi. Sini. Bagaimana tuh? Sini semua sudah. Sini. Saya maksudnya yang ini. Otomatis semua sudah di sini. Laki-laki saya nggak tahu. Sudah semua sudah. Saya ada otomatis. Yang di mana yang baru? Yang mana itu lah yang Jangan kasih tahu sama saja. tempe tadi depannya saya depan. Ada apa tambah kan? Apa tambah? Sudah banyak sudah. Dia belum. Aci. Cek dulu Pici. Sudah dari samping kan? Yang di sebelah sini. Pokoknya semua sudah dapat. Kalau kita kan bagi depan saja toh.
Coba tanya saja. Coba Aji, tanya saja. Orang Jepang tadi bagian Jepang sih sudah semua. Sudah dapat semua. Sudah dapat semua. Kita habis dari panitia. Dan kan panitia. Kita ada kantong merah, kantong merah ada, kantong merah ada kantongnya, kresek dua, bardam. Dari lanap minta sambutannya. Yang menghadap ke sini Pak. Sudah semua. Yang daerah ini keliling. Yang di mana? Sudah Itu, semua. itu yang ini yang menghadap ke sini, yang depan. Kasih keliling saja itu. Kasih keliling Acil. Berapa? Kita turun tangan langsung nih. Berapa? Acil. Ke sana. Harus makan di luar. Ini nggak boleh. Kenapa tahu? Ini sih Bapak, Mbak. Baik, Bapak Ibu tahu sekalian, kita melewati beberapa rangkaian acara, bahkan tinggal di dalam acara tertentu. Namun sebelum kami itu, saya selaku pembawa acara mengaturkan permohonan jika dalam pembawakan acara terdapat kesalahan atau tingkah laku untuk kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Plastik dulu. Ambil plastik. Ambil plastik.
semangka. Mohon izin yang mewakili Bapak Ibu kami apa sesungguhnya mereka bisa prosesi bersama Imam Masjid, kemudian mewakili ketua Ustaz Ibu kami Panitia dulu. Haji Abdul Lapar nih. supaya bisa mengambil tempat di dalam sesi bersama. Bapak Kapolres Bogor Ketua Tarikat dan di Mabes Polri Selatan dari Mabes bisa berdiri dan kita akan foto sesi bersama. Pak Imam, Pak Hadianto. Bisa barangkali ya, bisa Bapak Bagaimana? Bagaimana katanya? Ya. Kamu ketemu? Enggak. Ayo.
Saya matikan, Mer.